Rina mana Jir? Enggak. Oh iya. Cek. Ini siapa yang ngomong? Jadi kata Alfian mau ngebuka apa gimana? Iya ya, boleh boleh. Ya boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 eh, terkait untuk pertemuan hari ini kami akan mempresentasikan analisis masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kami memilih topik rendahnya kesadaran kolektif dalam membuang sampah pada tempatnya. Boleh di next. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haikal Nurin Alamin dengan NIM 17096240773. Kemudian ada saya sendiri Alvin Abigail dengan NIM 1707624051. Kemudian juga ada Muhammad Emir Yusuf dengan NIM 1701624070. Dan yang terakhir ada Haikal Hadi Mulya yaitu dengan NIM 17001624083. Boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari yang kita bahas di presentasi hari ini. Jadi masalah kebersihan lingkungan sekolah itu masih sering dijumpai. Salah satunya adalah perilaku siswa yang membuang sampah sembarangan. Padahal menjaga kebersihan seharusnya menjadi bagian dari kebiasaan positif lingkungan pendidikan. Berdasarkan observasi langsung dan kuesioner, diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tindakan yang nyata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan atau sikap siswa dengan perilaku yang ditunjukkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Boleh di next. Oke, setelah kita tahu latar belakang dari kasus ini, kita akan masuk ke tujuan dan fokus dari analisis yang akan kita presentasikan hari ini. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami penyebab mengapa sebagian siswa masih membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Meskipun mereka telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Melalui pendekatan observasi dan data yang kita kumpulkan dari kuesioner, analisis ini juga bertujuan untuk melihat perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan kebersihan dan kedisiplinan. Fokus utama dari analisis ini adalah menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura untuk menjelaskan bagaimana perilaku negatif maupun positif dalam menjaga kebersihan dapat terbentuk melalui proses observasi dan peniruan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada hasil kuesioner siswa. Yang pertama itu pertanyaannya, saya merasa membuang sampah pada tempatnya adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai siswa. Nah, di sini interpretasinya mayoritas siswa 85% sangat setuju bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah tanggung jawab mereka. Lalu yang kedua, saya merasa lingkungan kelas menjadi lebih nyaman jika semua siswa membuang sampah pada tempatnya. Di sini juga interpretasi sebagian besar siswa 80% sangat merasakan bahwa lingkungan kelas akan lebih nyaman jika semua siswa membuang sampah pada tempatnya. Lanjut yang ketiga, saya memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Untuk interpretasinya itu hampir seluruh siswa 80% sangat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, saya selalu membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia di lingkungan sekolah. Interpretasinya, mayoritas siswa 65% menyatakan selalu membuang sampah pada tempatnya, namun ada 35% siswa yang meskipun tidak selalu, tetapi cukup sering melakukannya. Yang kelima, saya pernah menegur teman yang membuang sampah sembarangan di sekolah. Nah, sebagian besar siswa, 50%, pernah menegur teman yang membuang sampah sembarangan, dan 40% siswa sangat sering menegur. Ini menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi untuk mengambil tindakan. Dan yang terakhir, saya akan merasa bersalah jika membuang sampah sembarangan di sekolah. Sebagian besar siswa, 65%, sangat akan merasa bersalah jika membuang sampah sembarangan, menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai kebersihan. Nah, jadi kesimpulan dari kuesioner yang telah kami buat, berdasarkan hasil kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kesadaran siswa terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah sudah cukup tinggi. Mayoritas siswa memahami tanggung jawab mereka, merasakan dampak positif dari kebersihan, dan bahkan bersedia untuk mengambil tindakan seperti menegur teman, serta merasa bersalah jika melanggar. Meskipun masih ada sedikit celah antara pemahaman dan praktik nyata, misalnya masih ada 35% yang tidak membuang sampah pada tempatnya, tapi ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan pengawasan tetap penting untuk memastikan konsistensi perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori psikologis yang digunakan yaitu teori belajar sosial atau Albert Bandura. Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan salah satu pendekatan psikologis psikolog yang menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam proses pembelajaran perilaku. Teori ini berpandangan bahwa individu itu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung atau trial and error, tetapi juga secara tidak langsung melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran dapat terjadi dengan mengamati tindakan seseorang yang memahami akibat dari tindakan tersebut dan kemudian meniru atau menghindarinya. Boleh next. Nah, Bandura memperkenalkan 4 proses utama dalam pembelajaran sosial. Yang pertama, attention atau atensi. Individu harus memusatkan perhatian pada model atau perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. Dalam konteks ini, siswa ini perlu menyadari dan memperhatikan bagaimana orang lain itu membuang sampah, apakah dilakukan dengan benar atau tidak. Yang kedua, retention atau retensi. Setelah mengamati, individu ini harus mampu mengingat perilaku tersebut agar bisa ditiru di kemudian hari. Yang ketiga, reproduksi atau reproduction. Individu ini mencoba mereplikasi perilaku tersebut. Dalam kasus ini, siswa ini mulai meniru kebiasaan membuang sampah yang mereka lihat dari lingkungan sekitarnya. Keempat itu ada motivation atau motivasi. Nah, terakhir ini individu ini perlu dorongan atau motivasi untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penghargaan atau reward atau hukuman punishment terhadap perilaku tersebut. Bandura juga menekankan konsep vicarious reinforcement, yaitu proses di mana seseorang terpengaruh oleh konsekuensi yang diterima oleh orang lain. Misalnya, ketika siswa melihat temannya mendapat pujian dari guru karena membuang sampah pada tempatnya, maka siswa tersebut bisa terdorong untuk melakukan hal yang sama agar memperoleh respon positif. Boleh di next? Selanjutnya ada analisis masalah berdasarkan teori Bandura. Nah, berikut beberapa aspek permasalahan yang dapat diidentifikasi. Rendahnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya dapat dianalisis lebih dalam menggunakan prinsip-prinsip dari teori belajar sosial Bandura.
Dalam hal ini, perilaku siswa dapat dipahami bukan sebagai hasil dari kemalasan atau ketidakpedulian mereka semata, tetapi sebagai akibat dari proses belajar sosial yang tidak efektif atau bahkan keliru. Yang pertama itu kurangnya teladan atau model perilaku. Nah, jika siswa tidak melihat contoh nyata dari perilaku yang benar di lingkungan sekolah, seperti guru atau teman sebaya yang secara konsisten membuang sampah pada tempatnya, maka proses belajar melalui observasi tidak terjadi. Yang kedua, minimnya reinforcement terhadap perilaku positif. Dalam banyak kasus, perilaku baik siswa seperti membuang sampah pada tempatnya tidak diperhatikan atau tidak diberikan reward oleh lingkungan. Tanpa adanya apresiasi atau pengakuan, siswa merasa bahwa tindakan tersebut tidak penting baginya. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya dan norma sosial. Norma sosial yang terbentuk dalam kelompok teman sebaya sangat berpengaruh. Jika mayoritas siswa di lingkungan sekolah tidak peduli dengan kebersihan, maka siswa lain cenderung akan ikut-ikutan dan akan menganggap kayak berbeda. Norma kelompok yang buruk akan memperkuat kebiasaan hal tersebut. Terakhir ada rendahnya self-efficiency siswa. Sebagian siswa mungkin merasa bahwa tindakan mereka ini tidak cukup berdampak. Mereka berpikir kalau orang lain saja juga buang sampah sembarangan, untuk apa saya susah-susah untuk menjaga kebersihan? Nah, pandangan ini menunjukkan rendahnya self-efficiency, di mana siswa tidak yakin bahwa perilaku positif mereka bisa membuat perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada solusi yang diusulkan berdasarkan teori Bandura. Yang pertama itu adalah memberi teladan atau modeling. Seperti materi yang sebelumnya dijelaskan, siswa akan menerapkan perilaku yang mereka lihat dari guru, teman sebaya, atau tokoh panutannya. Jadi langkah yang akan dilakukan itu seperti guru, staf, sekolah, dan pengurus OSIS secara aktif menunjukkan contoh membuang sampah dengan benar, serta melakukan kegiatan rutin seperti kerja bakti mingguan atau Jumat bersih yang dipimpin oleh guru ataupun OSIS. Yang kedua itu ada penguatan positif atau reinforcement. Langkah yang dilakukan itu bisa memberi penghargaan, klaster bersih setiap bulannya, atau memberikan pujian atau apresiasi langsung dari guru kepada siswa yang menjaga kebersihan. Itu ada membangun kepercayaan diri siswa atau self efficacy. Langkah yang dilakukan itu adalah mengadakan penyuluhan atau seminar ringan mengenai dampak sampah dan pentingnya peran siswa dalam menjaga kebersihan, dan melakukan kampanye sekolah dengan tema seperti aksi kecil dampak besar. Yang keempat itu ada melatih kesadaran dan tanggung jawab sendiri atau self regulation. Langkah yang bisa dilakukan itu setiap kelas membuat jadwal piket kebersihan yang konsisten dan terstruktur. Kemudian menyediakan lembaran komitmen siswa, di mana mereka menuliskan janji menjaga kebersihan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Dan terakhir itu membentuk norma sekolah yang mendukung perilaku positif. Dan untuk poin ini, langkah yang dilakukan itu membentuk tim peduli lingkungan sekolah dari siswa untuk membantu mengedukasi teman-temannya, dan menyusun aturan sekolah yang mengutamakan kebersihan dan melibatkan seluruh warga sekolah dan pelaksananya. Boleh di next. Jadi kesimpulan untuk materi ini adalah masalah rendahnya kesadaran membuang sampah di tempatnya di SMA dapat diatasi melalui pendekatan teori Bandura, yaitu dengan memberi contoh perilaku baik, memberi penghargaan, membangun kepercayaan diri siswa, melatih pengendalian diri, dan menciptakan budaya sekolah yang bersih. Jika dilakukan bersama-sama, kebiasaan positif ini akan terbentuk dan tercipta lingkungan sekolah yang lebih sehat dan peduli lingkungan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah
cara kami menyampaikan materi. Semoga dapat dimengerti apa yang telah kami sampaikan. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.